Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan apa yang kami sampaikan beberapa waktu, yaitu tentang kasus penculikan dan perampasan penguasaan atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh sindikat. Ya, ini saya katakan sindikat karena apa? Ini merusak masalahnya, merusak tatanan dan sistem, dan kita melakukan analisa yang objektif ya, dan saya sama sekali tidak tertarik dengan alibi-alibi subjektif yang disampaikan oleh Saudara Indah Wayu Widawati melalui Dinas Pendidikan Tambak Romo atau oknum-oknum guru di Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan itu sangat tidak etis dan tidak menarik bagi saya karena hal-hal itu sifatnya pribadi ya, overmah, emosional, dan terlalu dibuat-buat. Permutarbalikan fakta dan opini yang menyampaikan bahwa Bambang Permadi tidak melakukan hal itu sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Dengan pasang badannya Subianto. Jadi katanya membelai bahwa itu bukan kasus, itu menunjukkan bahwa Saudara Subianto itu terlibat dalam kasus ini. Ditambah lagi kasus persekusi dan permainan hakim sendiri, main hakim sendiri yang dilakukan oleh Bambang Permadi atau Bambang Tomo di Jalan Mojolawaran Gabus. Jadi kami meminta transparansi birokrasi kepolisian, debirokrasi ini tidak lagi melakukan opini pemutarbalikan fakta atau melakukan provokasi. Yang jelas hal ini sama sekali tidak benar kalau dikatakan ini tidak benar, karena ini adalah benar. Dan menjadi keharusan jika kasus ini benar, maka saya berada pada kedudukan yang benar. Menjadi keharusan dan agar Polsek dan Polres Pati segera untuk mengusut, mengupas tuntas dan menyelesaikan kasus kejadian ini sebagaimana kronologi yang kami terangkan selama ini. Siapa saja yang terlibat, siapa saja otak dalang penculikan, siapa saja pelaku yang bekerja sama dengan siapa saja, dan itu tentu menjadi tanggung jawab kepolisian untuk menyelesaikan. Kembali pertanyaan ini saya sampaikan kepada Anda ini siapa, dalam rangka sebagai apa, atau sebagai atasan, atau sebagai gendaan, ya, atau sebagai teman atau gremo, sehingga meminta saya untuk menjawab tentang tanggung jawab Saudara Iwiwi. Saya belum pernah sama sekali melamar Indah kepada Anda, dan saya tidak akan pernah melamar kepada siapapun, karena sudah diberikan oleh Jamari orang tuanya kepada saya, dan itu tanggung jawab saya. Dan itu adalah investasi saya. Jadi saya mau ambil atau mau saya buang, saya ceraikan atau saya rujuk, itu hak saya, tidak bisa Anda mendikte saya. Dan Bapak Jamari sudah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan atas anaknya itu kepada saya dengan dua opsi, yaitu sebagai saudara, sebagai teman, sebagai seperjuangan, dan sebagai pengarah cita-cita, dan sebagai spion. Apa Anda juga akan melakukan perampokan dan pencemaran nama baik saya, pencurian, penggelapan yang dilakukan kepada Indah Wayu Widawati? Jadi tolong sebagai Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk ekstra hati-hati di dalam menangkap kasus ini. Jangan asal main-main serobot dan turut serta melakukan fair sharing terhadap kasus ini, sebab kasus ini dimana melibatkan Nana Mardiana Rusmini, dan pelakuan itu menjadi permasalahan yang ekstra kompleks. Dan kami juga mengharapkan alternatif permediasi lanjutan seperti yang saya tawarkan, yaitu melakukan win-win solution atau duduk bersama, di mana Dinas Pendidikan melalui kurirnya atau melalui perwakilannya bertanggung jawab dan duduk bersama dengan pengacara kami atau kuasa insiden kami, sehingga
kasus ini tidak kelebihan muatan atau tidak ada opini lain yang menunggangi atau pihak lain yang intervensi. Karena itu tentu kalau kelebihan muatan atau overmark ini bisa dipakai jalan untuk melanggar hak saya sebagai manusia. Kami juga meminta dan mendapat hak dasar makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan koordinat dan penghindaran dari korporasi di Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan selama ini justru mempersulit dan berkelit, bersilat lidah lagi karena ini bukan lagi kewenangannya, alasannya. Jadi karena statement Saudara Sutopo di Dinas Pendidikan sudah tidak lagi perlu atau tidak lagi diperlukan, maka perjanjian itu hangus. Jadi sudah menjadi debu dan abu dan malah menjadi koordinator dan tidak lagi mempunyai kewenangan menekan atau mengintervensi hak-hak saya kepada Saudara IWW. Bahwa selanjutnya sebagai apa yang kami bicarakan lebih kepada konsesi penyerobotan hak atau konsekuensi dampak atas tuntutan atau atas suatu keputusan tindakan yang dilakukan oleh instansi untuk melakukan perceraian secara sepihak yang dibackingi oleh beberapa konsorsium ya atau di dinas dan instansi di mana kasus ini ditambah adanya keterlibatan oknum-oknum guru dan atasan kepala sekolah dan sebagainya tersebut secara kewarganegaraan ini melanggar. Padahal seharusnya sebagai atasan ini punya kewajiban melakukan tugas negara dan tidak mengintervensi tugas keluarga. Jadi ada hak yang menyangkut hak saya yang terampas diabaikan oleh Saudara IWW tetapi dibackingi oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo secara masif. Maka ini adalah suatu bentuk kekerasan atau maladministrasi dan lebih ke pencurangan atau pemerasan yang terjadi di Dinas Pendidikan kepada saya. Maka dari itu kami juga meminta bahwa apa yang kami lakukan ini tidaklah pada tempatnya dan ini kami tidak main-main karena apa yang sudah kami lakukan ini memiliki kekuatan hukum karena saya sudah melapor di beberapa ya dan saksi-saksi di dinas tentu saya meminta hal ini dilakukan delik verban atau perwasitan. Jadi saya menawarkan pewasitan, nanti wasitnya ada 3 yaitu wasit dari sana, wasit dari sini dan wasit netral yang ada di Dinas Pendidikan di kepolisian. Jadi dari kepolisian ini meminta keterangan dari 2 wasit, 2 versi wasit. Wasit yang pertama nanti kita meminta Saudara Jaryo atau Purwanto dan kita agendakan permohonan akumulasi penyelesaian kasus di lidik 1 dan lidik 3 sebagai rekomendasi untuk dapat dikerucutkan dengan menetapkan IWW sebagai tersangka dan dimintai keterangan lanjutan atas semua kejahatan yang dilakukannya melalui surat-surat tersebut nomor B76 11 2015 Reskrim 16 215 dengan permohonan agar polsek-polsek tersebut menetapkan IWW sebagai tersangka adanya permufakatan jahat, persekusi, manipulasi, skandal, gratifikasi seks dan dengan atasannya dan perselingkuhan dengan teman sejawat dan saksi-saksi sudah jelas kami sampaikan. Kami juga melaporkan terkait penghinaan di medsos yang dilakukan oleh Widodo Susanti. Terus melakukan laporan tentang Purwanto dengan anaknya atas nama Advila Resti atau Eldivna Resti yang beralamat di Maitan Tambak Romo melalui medsos dan surat elektronik. Apakah benar itu adalah Facebook hoax atau dibajak, sehingga kami meminta keterangan antara 3 bulan belakangan Purwanto ini tidak tahu apa motif melalui teror intimidasi kepada Saudara Solihullati dengan melalui Saudara Tini yaitu juru bicara pengganti keluarga Bapak Esa 082 325 95894 bahwa sebagai penyertaan dan seorang anak perempuan kelas 1 SMA untuk diperingatkan kembali telah mengancam saya kalau di keponakan itu lalu dari mana.
keponakan dari mana, karena sudah ada kasus sebelumnya. Maka saya karena motif jaminan keamanan, bukan karena cemburu, bukan karena kenetraan dan sebagainya, atas dasar profesional dan integritas, ketegasan dan kejujuran, maka PNS harusnya memiliki integritas, tidak ceroboh di dalam melakukan suatu tindakan. Ini sudah mengerucut dan kita melihat bahwa kasus ini sudah cukup, ya, sudah cukup untuk memenuhi unsur, yaitu adanya rekayasa kasus beruntun yang dilakukan Indah Wahyu Widiawati berupa kasus penipuan, ya, pencurian, penggelapan, percobaan pembunuhan, penterlantaran, dan atas surat-surat berharga milik negara, sertifikat, kartu keluarga, akta notaris, akta kelahiran, surat nikah, dan surat penting lainnya. Yang kedua adalah mohon agar saudara W ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian agar dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan bahaya kerugian bagi masyarakat ini diungkap. Dan yang ketiga adalah bahwa kejadian ini sudah dilakukan penelitian dari Polres Pati, tinggal melakukan gelar perkara dan pembuktian sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah nyata, karena perbuatan itu sudah mens rea, unsur mens reanya sudah dilakukan jelas oleh tersangka secara berlapis berturut-turut, lalu tersangka melarikan diri dan mempunyai alibi gugat cerai. Itu ya kami sampaikan. Saya juga menunjuk saudari Hartini, ya. Dalam hal ini saudara Hartini, pihak saya mempertanyakan permasalahan ini dan pantas untuk melakukan penagihan dalam upaya penyelesaian permasalahan dari pemberi kuasa. Yang ketiga adalah apabila adendum 1 dan 2 tidak dapat ditempuh atau tidak menemukan titik temu, maka pemberi kuasa memberikan hak last giving, ya, hak penuh kepadanya untuk melakukan upaya hukum yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan kesadaran dan tidak dalam tekanan siapapun untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Demikian ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dari semua pihak. Sudah lengkap, dilidik 1, 277, dilidik 3 tentang penyerobotan alas hak, dan dilidik 2 terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh hal tersebut. Maka apa yang menjadi permasalahan kami ini sudah jelas, dan kami meminta penegak hukum segera bergerak dan membantu di dalam upaya penyelesaian kasus ini. Terima kasih. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami harapkan ini nanti terwujud, dan atas kerjasama yang baik semua pihak kami sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.